Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kami cinta Engkau Yesus. Hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu.
bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini saya boleh kembali menyampaikan renungan morning worship. Dan pada saat pagi hari ini saya akan bawakan satu judul, yaitu Percaya, Berserah, dan Lihatlah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat satu ayat terlebih dahulu, yaitu di dalam Lukas 1 ayat 13 dan 18. Dikatakan sebagai berikut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Bapak Ibu Saudara, seringkali kita itu sudah mengerti perkataan-perkataan dari firman Tuhan yang ada di depan kita, tetapi yang menjadi masalah, kita tidak mempercayai perkataan-perkataan tersebut. Seperti layaknya Zakaria, Bapak Ibu Saudara. Zakaria ini dari latar belakangnya, dia mempunyai banyak alasan untuk dia seharusnya adalah orang yang benar-benar memegang firman Tuhan. Mengapa? Yaitu Zakaria yang pertama, dia adalah imam. Dan pada keadaan yang terjadi pada perikop ini dikatakan Zakaria mendapat kesempatan untuk dia mengadakan satu persembahan kepada Tuhan, memang lewat undian, tetapi ini adalah satu undian yang bergengsi, karena ketika imam terpilih untuk dia boleh masuk mempersembahkan satu persembahan kepada Tuhan, itu adalah kesempatan yang mereka memang tunggu-tunggu. Itu alasan pertama. Lalu yang kedua, Zakaria ini adalah dari keturunan Abia. Dalam bahasa aslinya, Abia itu yang dengan kata lain yaitu Abijah. Memiliki arti adalah Bapakku adalah Jah, yang mengacu kepada Yahweh, ya, atau Yehova. Jadi arti dari keturunan Abia itu adalah Bapakku adalah Yahweh. Yang ketiga, Zakaria ini memiliki istri yang juga jelas dituliskan juga keturunan Harun. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila kita melihat dari latar belakang Zakaria, seharusnya dia adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara? Dia memilih ketika mendapat berita dari malaikat, dia meragukan berita tersebut. Nah, inilah yang juga seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu, kita mengerti, kita juga mungkin adalah seorang pelayan, kita adalah orang yang sudah mengenal Tuhan secara lama, tetapi kita tidak mempercayai perkataan-perkataan tersebut ketika kita di hadapan situasi yang memang sulit di depan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Zakaria karena dia tidak mempercayai sepenuhnya. Kita tahu ketika itu Zakaria akhirnya dibuat Tuhan menjadi bisu. Nah, mengapa Tuhan mau membuat Zakaria ini akhirnya menjadi bisu? Ketika saya renungkan, Zakaria yang merupakan imam besar pada waktu itu, dia dari perkataannya pasti membuat orang lain selalu terpesona, atau mungkin karena dia imam besar banyak orang yang pasti percaya dengan perkataannya.
Dan ini juga menggambarkan bahwa itu adalah perkataan Zakaria, itu adalah kekuatan Zakaria pada waktu itu. Karena dia dari perkataannya sebagai imam besar dan dari latar belakangnya, pasti banyak orang selalu mempercayai, menganggap perkataan Zakaria selalu benar. Tetapi Tuhan akhirnya membuat Zakaria bisu, yaitu untuk menghilangkan kegagahan dari Zakaria. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah mungkin yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tuhan terkadang membuat kita saat ini, situasi kita seperti membisu. Kita seakan-akan tidak bisa melakukan apapun, atau apapun yang kita lakukan saat ini juga tidak ada gunanya. Karena apa? Saya percaya Tuhan sedang membuat kita dalam tanda kutip membisu, yaitu tujuannya karena apa? Untuk kita benar-benar merenungkan bahwa Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita. Saya merenungkan bagaimana Zakaria waktu itu ketika dia setelah bisu mendengar kabar ternyata istrinya benar-benar hamil. Saya percaya ketika 9 bulan menunggu kelahiran anaknya, dia pasti merenungkan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu menggenapi janjinya. Inilah yang harus kita sekarang juga renungkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sekarang mungkin dalam keadaan seperti membisu, kita harus tahu tujuan Tuhan adalah supaya kita merenungkan firman-Nya, kita merenungkan kembali bahwa Tuhanlah yang menjadi jalan keluar kita. Sekarang apa yang menjadi masalah kita, Bapak Ibu Saudara? Mungkin perekonomian kita, mungkin ada keluarga yang sakit, mungkin ada segala sesuatu yang kita rasa saat ini kita mampu mencari jalan keluarnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, mujizat akan terjadi ketika kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 pun jelas dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam bahasa Inggris Tuhan bilang, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Inilah yang Tuhan mau. Tuhan akan memberikan rest kepada kita. Dan disitulah Tuhan akan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar buat kita. Dan apa buah dari ketika kita akhirnya menyadari bahwa kita harus rest. Seperti Zakaria ketika dia akhirnya membisu. Apa buah dari segala yang akhirnya terjadi pada akhirnya? Kita lihat dalam Lukas 1 ayat 63-65. Dikatakan sebagai berikut. Ia meminta batu tulis selalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. 65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Kita melihat apa buah dari ketika kita rest, ketika kita sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban kepercayaan kita, dan ketika kita berserah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menggenapi janjinya, yaitu Dia akan mengadakan mujizatnya. Dan terlebih Tuhan juga menjadikan segala mujizat itu adalah berkat bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada semua orang yang mendengarkan kita. Semua akan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dengan luar biasa, dan kehidupan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini, apa yang menjadi segala permasalahan kita? Mari kita harus percaya, kita harus berserah, dan lihatlah ketika kita percaya, ketika kita berserah, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita dengan luar biasa. Puji Tuhan, mari kita akhiri firman ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat renungan yang Tuhan berikan pada saat pagi hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mempercayai dengan sepenuh hati kami Tuhan. Dan biar kami juga berserah di dalam hadirat-Mu. Kami berserah di dalam Tuhan. Oh Tuhan, segala firman dan doa dan permohonan kami, biar kami
letakkan Tuhan kepadamu dengan sepenuhnya, kami percaya disitulah Tuhan akan mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, dan kiranya ini menjadi kekuatan kami untuk melangkah juga Tuhan di tahun yang baru ini. Terima kasih, kami akhiri dan kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu.